Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal ujian nasional matematika SMP tahun 2015. Diketahui barisan bilangan 4, 7, 10, 13, 16 dan seterusnya. Suku ke-33 adalah, jadi yang ditanyakan nilai suku ke-33 dari barisan bilangan tersebut. Barisan bilangan di atas adalah barisan aritmetika, oleh karena itu aturan-aturan pada barisan aritmetika berlaku. Suku pertama nilainya 4, sedangkan beda nilainya 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Pada barisan aritmetika, rumus suku ke n-nya sama dengan A ditambah n dikurangi 1 dikali B. Yang ditanyakan suku ke 33. Jadi n-nya itu 33. Oke, kita substitusikan nilai-nilainya. A itu 4, n 33, dan B 3. Persamaan ini kita selesaikan. Terlebih dahulu mengoperasikan 33 dikurangi 1 sama dengan 32. Kemudian 32 dikali 3 itu 96. Kemudian 4 ditambah 96 sama dengan 100. Jadi nilai suku ke 33-nya adalah 100. Jadi jawabannya B. Seutas tali dibagi menjadi 6 bagian, sehingga bagian-bagiannya membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek 9 cm dan panjang tali terpanjang 288 cm, panjang tali mula-mula adalah, jadi yang ditanyakan adalah panjang tali mula-mula. Oke, kita kerjakan. Karena ini membentuk barisan geometri, maka kita akan menggunakan aturan-aturan yang berlaku pada barisan geometri. Kita misalkan suku pertama itu adalah tali yang terpendek 9 cm, sedangkan panjang tali yang terpanjang itu adalah suku yang terakhir, yaitu suku ke-6 sama dengan 288 cm. Kemudian kita bandingkan suku ke-6 dengan suku yang pertama. Suku ke-6 itu rumusnya AR pangkat 5, sedangkan suku ke-1 rumusnya itu A. Kita substitusikan. Suku ke-6 itu nilainya 288 dibagi suku pertama itu nilainya 9. 288 dibagi 9 itu 32. Kemudian kita perhatikan yang ini dengan yang terakhir kita dapatkan. A yang ini bisa kita coret atau kita kanselasi. Jadi sisanya adalah R pangkat 5. Kemudian 32 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Jadi R-nya adalah 2. R ini rasio. Oke. Panjang tali mula-mula itu sama dengan SN. SN adalah jumlah N suku pertama. Kita memakai rumus SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Di mana N-nya itu 6. Karena
ada 6 bagian, jadi n-nya itu 6. Kita substitusikan nilai-nilainya. A itu 9, R itu 2, N itu 6. Oke, kemudian R itu 2. Kemudian kita selesaikan dulu operasi perpangkatan yang di dalam kurung. 2 pangkat 6 itu 64. Kemudian 64 dikurangi 1 itu 63. Kemudian 9 dikali 63 itu 567. 567 dibagi 1 sama dengan 567. Oke. Jadi panjang tali mula-mula adalah 567. Jawabannya A. Jumlah bilangan kelipatan 3 antara 100 dan 300 adalah bilangan kelipatan 3 antara 100 dan 300 adalah 102, 105, 108, dan seterusnya sampai dengan 297. Kalau kita perhatikan, barisan bilangan ini adalah barisan aritmetika. Oleh karena selisih atau beda antara dua suku yang berurutan selalu sama atau tetap, yaitu 3. Jadi soal ini akan kita kerjakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku pada barisan aritmetika. Dari barisan di atas diketahui bahwa suku pertamanya 102 dan bedanya 3. Pada barisan aritmetika, rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. UN suku yang terakhir nilainya 297. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang lain. A itu 102, N-nya itu nanti akan kita cari nilainya berapa. B 3. Kemudian dari persamaan ini kita selesaikan N dikurangi 1 dikali 3 dengan menggunakan sifat distributif. 3 dikali N, 3N, 3 dikali negatif 1, negatif 3. Kemudian persamaan yang terbentuk, yang ini kita sederhanakan. 102 dikurangi 3 itu 99. Kemudian sisi kiri dan kanan masing-masing kita kurangi dengan 99. Hasilnya adalah 198 sama dengan 3N. Kemudian sisi kiri dan kanan masing-masing kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah N sama dengan 66. Jumlah bilangan kelipatan 3 antara 100 dan 300 itu sama dengan Sn. Sn adalah jumlah N suku pertama. Pada barisan aritmetika, rumus Sn-nya adalah Sn sama dengan, ini salah satunya, ini salah satu rumus Sn pada barisan aritmetika, yaitu Sn sama dengan N dibagi 2 dikali suku pertama ditambah suku ke N. Kita substitusikan nilai-nilainya. N-nya itu 66, jadi ini ada 66 suku. N-nya 66, N 66, suku pertamanya itu 102, suku ke 66-nya
adalah 297. Kemudian kita sederhanakan, kita selesaikan. 66 dibagi 2 itu 33. 102 ditambah 297 itu 399. Kemudian 33 dikali 399 sama dengan 13.167. Jadi jumlah bilangan kelipatan 3 antara 100 dan 300 adalah 13.167. Jadi jawabannya C. Farel menabung pada sebuah bank sebesar Rp1.200.000 dengan suku bunga 8% per tahun. Jika tabungannya sekarang Rp1.272.000, maka lama Farel menabung adalah, kita misalkan lama menabung Farel sama dengan B bulan. Kita pakai rumus bunga B bulan sama dengan B per 12 dikali A persen dikali M. Oke, kita substitusikan nilai-nilainya. Tabungannya sekarang adalah 1.272.000 dikurangi tabungan awalnya adalah 1.200.000 sama dengan B per 12 dikali bunganya per tahun itu 8%. 8% itu 8 per 100. Tabungan awalnya itu 1.200.000. Kemudian sisi sebelah kiri jika kita operasikan hasilnya 72.000, sedangkan sisi sebelah kanan B dikali 8 dikali 1.200.000 hasilnya 9.600.000 B. Kemudian 12 dikali 100 1.200 masih di sisi sebelah kanan 9.600.000 B dibagi 1.200 hasilnya 8.000 B. Kemudian persamaan ini sisi kiri dan kanannya masing-masing kita bagi 8.000, hasilnya adalah B sama dengan 9. Jadi lama Farel menabung adalah 9 bulan. Jawabannya D. Bentuk sederhana dari 3 akar 50 dikurangi 2 akar 18 ditambah akar 98 adalah 3 akar 50 dikurangi 2 akar 18 ditambah akar 98. Akar 50 kita ubah menjadi akar 25 dikali 2. Akar 18 kita ubah menjadi akar 9 dikali 2. Akar 98 kita ubah menjadi akar 49 dikali 2. Kemudian akar 25 kita sederhanakan menjadi 5. Kemudian akar 9 kita ubah menjadi 3. Akar 49 kita ubah menjadi 7. Kemudian 3 dikali 5 itu 15, 2 dikali 3 itu 6, yang ini tetap. Kemudian kita sederhanakan, 15 dikurangi 6 ditambah 7, akar 2, sama dengan 15 dikurangi 6 itu 9, 9 ditambah 7 itu 16. Jadi hasilnya adalah 16 akar 2. Jawabannya adalah C. Hasil dari 4
pangkat 3/2 dikali 27 pangkat 1/3 adalah 4 pangkat 3/2 dikali 27 pangkat 1/3. 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2, kemudian 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3, kemudian bentuk yang ini pangkatnya kita kalikan, 2 dikali 3/2 hasilnya adalah 3. Demikian pula pangkat yang ini juga sama, kita kalikan, 3 dikali 1/3 hasilnya itu 1. Kemudian 2 pangkat 3 itu 8, sedangkan 3 pangkat 1 itu 3. 8 dikali 3 sama dengan 24. Jadi jawabannya adalah B. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4, salah negatif 2, dan tidak dijawab negatif 1. Dari 50 soal yang diberikan, Ali menjawab benar 35 dan salah 9. Skor yang diperoleh Ali adalah, kita cari terlebih dahulu soal yang tidak dijawab. Soal yang tidak dijawab sama dengan banyaknya soal dikurangi jawaban yang benar ditambah jawaban yang salah. 50 dikurangi 35 ditambah 9. 35 ditambah 9 itu 44. 50 dikurangi 44 sama dengan 6. Jadi soal yang tidak dijawab oleh Ali berjumlah 6. Skor Ali sama dengan 35 menjawab benar, ditambah 9 menjawab salah, ditambah 6 tidak dijawab. Jawaban benar skornya 4, jawaban salah skornya negatif 2, dan soal yang tidak dijawab skornya negatif 1. 35 dikali 4 140, 9 dikali negatif 2 negatif 18, 6 dikali negatif 1 negatif 6. 140 dikurangi 18 itu 122, dikurangi 6 sama dengan 116. Jadi skor Ali adalah 116. Jawabannya B. Perbandingan panjang dan lebar persegi panjang 7:4. Jika keliling persegi panjang tersebut 66 cm, maka luasnya adalah, kita misalkan panjang persegi panjang sama dengan 7x dan lebar persegi panjang sama dengan 4x, di mana x adalah faktor persekutuan terbesar dari panjang dan lebar. Rumus keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar, di mana kelilingnya itu 66, panjangnya 7x, lebarnya 4x. 7x ditambah 4x sama dengan 11x. 2 dikali 11x itu sama dengan 22x. Kemudian sisi kiri dan sisi kanan masing-masing kita bagi dengan 22. Hasilnya adalah X sama dengan 3. Jadi faktor persekutuan terbesar dari panjang dan lebar adalah 3.
Kemudian kita substitusikan X sama dengan 3 ke panjang dan lebar. Panjang sama dengan 7X, sama dengan 7 dikali 3, sama dengan 21. Lebar sama dengan 4X, sama dengan 4 dikali 3, sama dengan 12. Luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya 21, sedangkan lebarnya 12. 21 dikali 12 sama dengan 252. Jadi luas persegi panjangnya adalah 252 cm persegi. Untuk membuat 9 loyang kue diperlukan 6 kg tepung terigu. Suatu toko ingin membuat 12 loyang kue. Banyak tepung terigu yang diperlukan adalah ini adalah perbandingan senilai. Dari soal diketahui bahwa untuk membuat 9 loyang kue diperlukan 6 kg tepung terigu. Sedangkan toko tersebut ingin membuat 12 loyang kue. Berapa tepung terigu, berapa kilogram tepung terigu yang diperlukan? Kita misalkan X kilogram. Oke. Kita hitung berapa nilai X-nya. 9 per 12 itu senilai atau sama dengan 6 per X. Kemudian kita kalikan silang. 9 dikali X dan 9 dikali X sama dengan 12 dikali 6. 12 dikali 6 72. Kemudian sisi kiri dan kanan masing-masing kita bagi 9. Hasilnya adalah X sama dengan 8. Jadi tepung terigu yang diperlukan untuk membuat 12 loyang kue adalah 8 kg. Jawabannya adalah B. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, 4x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 2x tambah 3 dikali 2x dikurangi 3. Kemudian yang kedua, 2x pangkat 2 ditambah x dikurangi 3 sama dengan 2x dikurangi 3 dikali x ditambah 1. Yang ketiga, x pangkat 2 ditambah x dikurangi 6 sama dengan x ditambah 3 dikali x dikurangi 2. Kemudian yang keempat, x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 5 sama dengan x dikurangi 5 dikali x ditambah 1. Pernyataan yang benar adalah oke. Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita faktorkan dulu masing-masing pernyataan. 4x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 2x ditambah 3 dikali 2x dikurangi 3. Ini sama dengan soal. Jadi pernyataan yang pertama ini benar. Kemudian ya pernyataan yang kedua, 2x pangkat 2 ditambah x dikurangi 3 sama dengan 2x ditambah 3 dikali x dikurangi 1. Ini berbeda dengan soal. Jadi pernyataan 2 salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, x kuadrat ditambah x dikurangi 6 sama dengan x ditambah 3 dikali x dikurangi 2. Pernyataan ini sama dengan pernyataan yang ketiga.
Jadi pernyataan yang ketiga benar. Kemudian pernyataan yang keempat, x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 sama dengan x ditambah 5 dikali x dikurangi 1. Ini berbeda dengan pernyataan 4. Oleh karena itu pernyataan 4 salah. Jadi kita simpulkan dari keempat pernyataan di atas, pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Jawabannya adalah C. Perhatikan himpunan pasangan berurutan berikut. Ada 4 himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi adalah fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat 1 ke anggota himpunan B. Dari pernyataan di atas, kita peroleh bahwa syarat relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi jika yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B, dan syarat yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat 1 ke anggota himpunan B. Saya perhatikan pernyataan 1, 2, 3, dan 4 ini memenuhi syarat yang pertama. Kemudian untuk syarat yang kedua, setiap anggota himpunan A atau himpunan yang pertama dipasangkan dengan tepat 1 ke anggota himpunan B atau himpunan yang kedua. Oke, kita lihat. Untuk soal nomor 1, untuk pernyataan nomor 1, 1, 2, 3, dan 4 hanya memiliki 1 pasang. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, A, B, C, dan D memiliki 1 pasang juga. Kemudian yang ketiga, 1, 2, 1, 2. Jadi 1 memiliki 2 pasang dan 2 juga memiliki 2 pasang. Jadi pernyataan yang ketiga bukan fungsi. Kemudian pernyataan yang keempat juga sama seperti pernyataan yang ketiga. Di sini A memiliki 4 pasang ke anggota himpunan B. Jadi dari 4 pernyataan di atas yang merupakan fungsi adalah pernyataan 1 dan 2. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 2x dikurangi 5. Nilai dari f 4p dikurangi 3 adalah, kita ganti x-nya dengan 4p dikurangi 3. F 4p dikurangi 3 sama dengan 2 dikali 4p dikurangi 3 dikurangi 5. Dengan menggunakan sifat distributif, pernyataan ini kita sederhanakan. 2 dikali 4p itu 8p, 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Ya, yang ini kita sederhanakan. 8p dikurangi 6 dikurangi 5, negatif 6 dikurangi 5, negatif 11. Jadi F 4p dikurangi 3 sama dengan 8p dikurangi 11. Jawabannya adalah A.
Ani, Rini, dan Dewi membeli buku dan pensil sejenis. Ani membeli 2 buku dan 3 pensil seharga Rp17.000. Rini membeli 5 buku dan 2 pensil seharga Rp26.000. Jika Dewi membeli 1 buku dan 4 pensil, berapa yang harus dibayar? Misal harga 1 buku sama dengan X dan harga 1 pensil sama dengan Y, maka model matematika untuk Ani adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 17.000. Ini kita beri nama persamaan 1. Kemudian model matematika untuk Rini adalah 5X ditambah 2Y sama dengan 26.000. Ini kita beri nama persamaan 2. Sedangkan model matematika untuk Dewi adalah X ditambah 4Y. Kemudian persamaan 1 kita kalikan 2, hasilnya adalah 4X ditambah 6Y sama dengan 34.000. Ini kita beri nama persamaan 3. Kemudian persamaan 2 kita kalikan 3, baik itu sisi kiri ataupun sisi kanan. Hasilnya adalah 15X ditambah 6Y sama dengan 78.000. Ini kita beri nama persamaan 4. Kemudian persamaan 3 dikurangi persamaan 4. Hasilnya adalah 4X dikurangi 15X negatif 11X, 6Y dikurangi 6Y, hasilnya 0, 34.000 dikurangi 78.000, hasilnya adalah negatif 44.000. Kemudian sisi kiri dan sisi kanan masing-masing kita bagi negatif 11. Hasilnya adalah X sama dengan 4.000. Kemudian X sama dengan 4.000 kita substitusikan ke persamaan 1. Hasilnya adalah 2 dikali 4.000 ditambah 3Y sama dengan 17.000. 2 dikali 4.000 hasilnya 8.000 ditambah 3Y sama dengan 17.000. Persamaan ini masing-masing sisinya kita kurangi 8.000. Hasilnya adalah 3Y sama dengan 9.000. Kemudian sisi kiri dan sisi kanan masing-masing kita bagi 3. Hasilnya adalah Y sama dengan 3.000. Kemudian nilai X sama dengan 4.000 dan nilai Y sama dengan 3.000. Kita substitusikan ke model matematikanya Dewi. Hasilnya adalah 4.000 ditambah 4 dikali 3.000. 4 dikali 3.000 12.000. 4.000 ditambah 12.000 sama dengan 16.000. Jadi jika Dewi membeli 1 buku dan 4 pensil, dia harus membayar Rp16.000. Jadi jawabannya D. Penyelesaian dari 2/3X dikurangi 1/2Y sama dengan 6 dan 1/2X ditambah 1/4Y sama dengan 2 adalah X sama dengan A dan Y sama dengan B. Nilai A dikurangi 2B adalah persamaan 2/3X dikurangi 1/2Y sama dengan 6. Ini nanti kita kalikan 6. Hasilnya adalah 4X dikurangi 3Y sama dengan 36. Ini kita beri nama persamaan 1. Kemudian dari persamaan 1/3
2x ditambah 1/4y sama dengan 2. Masing-masing, baik itu sisi kiri ataupun sisi kanan, kita kalikan 4. Hasilnya adalah 2x ditambah y sama dengan 8. Ini kita beri nama persamaan 2. Kemudian jika persamaan 2, sisi kiri dan sisi kanannya masing-masing kita kurangi 2x, hasilnya adalah y sama dengan 8 dikurangi 2x. Kemudian y sama dengan 8 dikurangi 2x, ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Hasilnya adalah 4x dikurangi 3 dikali 8, y-nya kita ganti. 8 dikurangi 2x sama dengan 36. Kemudian ini kita sederhanakan. Negatif 3 dikali 8 sama dengan negatif 24. Negatif 3 dikali negatif 2x, hasilnya positif 6x sama dengan 36. Kemudian ini kita sederhanakan. Kita gabungkan 4x dengan 6x, hasilnya 10x dikurangi 24 sama dengan 36. Kemudian sisi kiri dan sisi kanan masing-masing kita tambah dengan 24, hasilnya adalah 10x sama dengan 60. Kemudian sisi kiri dan kanan masing-masing kita bagi 10, hasilnya adalah x sama dengan 6. Kemudian x sama dengan 6 kita substitusikan ke sini, ke y sama dengan 8 dikurangi 2x. Hasilnya adalah y sama dengan 8 dikurangi 2, x-nya kita ganti 6. Negatif 2 dikali 6, negatif 12. 8 dikurangi 12 sama dengan negatif 4. Jadi, x itu sama dengan A, sama dengan 6. Dan y sama dengan B, sama dengan negatif 4. Nilai-nilai ini kita substitusikan ke A dikurangi 2B untuk mencari nilai A dikurangi 2B. Oke, A itu 6 dan B itu negatif 4. Negatif 2 dikali negatif 4 itu positif 8. 6 ditambah 8 sama dengan 14. Jadi nilai dari A dikurangi 2B adalah 14. Jawabannya C. Himpunan penyelesaian dari 3x dikurangi 2 lebih dari sama dengan 16 ditambah 5x dengan x bilangan bulat adalah 3x dikurangi 2 lebih dari sama dengan 16 ditambah 5x, sisi kiri dan sisi kanan masing-masing kita kurangi 5x. Sisi sebelah kiri hasilnya adalah negatif 2x dikurangi 2, sedangkan sisi sebelah kanan hasilnya 16. Kemudian sisi kiri dan sisi kanan masing-masing kita tambah 2. Sisi sebelah kiri hasilnya negatif 2x, sedangkan sisi sebelah kanan hasilnya 18. Kemudian sisi sebelah kiri dan sebelah kanan masing-masing kita bagi dengan negatif 2. Karena dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda arah pertidaksamaannya berubah dari lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Saya ulangi. Sisi kiri dan sisi kanan masing-masing dibagi dengan negatif 2. Tanda pertidaksamaannya arahnya berubah. Sisi sebelah kiri hasilnya x, sedangkan sisi sebelah kanan hasilnya negatif 9. X kurang dari sama dengan negatif 9. Karena x-nya bilangan bulat, maka karena ini sama dengan, maka dimulai dari negatif 9 ke kiri semakin kecil, negatif 10, negatif 11, negatif 12, dan seterusnya ke kiri. Oke, jadi himpunan penyelesaian yang tepat adalah
yang D. Jadi jawabannya adalah D. Meta membeli 4 buah vas bunga. Ia membayar dengan uang Rp50.000 dan mendapat uang pengembalian Rp2.000. Jika harga satu buah vas bunga tersebut X rupiah, maka model matematika yang benar adalah. Dari pernyataan di atas, dari soal di atas, kita peroleh bahwa Meta membayar Rp50.000 untuk membeli 4 buah vas bunga dan mendapat pengembalian Rp2.000. Model matematikanya adalah 50.000 dikurangi 4X, karena harga satu buah vas bunganya itu X, sama dengan 2.000. 50.000 dikurangi 4X sama dengan 2.000. Ini sesuai dengan pilihan yang A, jadi jawabannya adalah A. Gradien garis 3Y dikurangi 6X sama dengan negatif 8 adalah 3Y dikurangi 6X sama dengan negatif 8. Sisi kiri dan sisi kanan kita tambahkan dengan 6X, hasilnya adalah 3Y sama dengan 6X dikurangi 8. Kemudian sisi kiri dan sisi kanan masing-masing kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah Y sama dengan 2X dikurangi 8/3. Persamaan garis ini sudah dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah B, di mana M itu gradien. Sehingga MX itu sama dengan 2X. Kemudian sisi kiri dan kanan masing-masing kita bagi dengan X. Hasilnya adalah M sama dengan 2. Jadi gradien garis di atas adalah 2. Jawabannya adalah A. Suatu perusahaan taksi memasang tarif seperti grafik berikut. Alia pergi ke rumah nenek yang berjarak 22 km dengan menggunakan taksi tersebut. Berapa tarif taksi yang harus dibayar Alia? Oke. Dari grafik ini kita peroleh beberapa titik koordinat. Yang pertama, ini titik koordinatnya adalah 2,13. Maksudnya 2 km dan 13.000. Kemudian di titik koordinat yang kedua 4,19. Kemudian ini adalah titik koordinat yang ketiga. Berapa tarif taksi yang harus dibayar Alia jika Alia pergi ke rumah nenek yang berjarak 22 km. Jadi jaraknya 22. Tarifnya kita misalkan TA, tarif yang harus dibayar oleh Alia. Jadi kita sudah dapat 3 titik koordinat. Kemudian kita menggunakan rumus gradien dari 2 titik untuk mencari TA. Baik, M sama dengan dari 2 titik yang pertama, Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Karena ketiga titik ini terletak pada satu garis, maka gradiennya sama. Kita ambil 2 titik lagi, yaitu titik pertama dengan titik yang ketiga. Y3 dikurangi Y1 dibagi X3 dikurangi X1. Kita substitusikan nilai-nilainya. Y2 19, Y1 13 dibagi X2 4, X1 2, sama dengan Y3 TA, Y1 13
kemudian X3 22, X1 2. Oke. Kemudian kita selesaikan. 19 dikurangi 13 itu 6, 4 dikurangi 2 2 sama dengan ini 22 dikurangi 2 20. Oke, kita dapatkan persamaan yang terakhir. Kemudian dari persamaan yang terakhir kita kalikan silang 2 dikali TA dikurangi 13 ini. Kemudian 6 dikali 20. 6 dikali 20 itu 120. Kemudian ini menggunakan sifat distributif kita peroleh 2 dikali TA 2 TA, 2 dikali negatif 13 negatif 26. Kemudian dari persamaan yang ini kita sederhanakan dengan cara sisi kiri dan sisi kanan kita tambahkan dengan 26. Hasilnya adalah 2 dikali TA sama dengan 146. Kemudian sisi kiri dan sisi kanan kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah TA sama dengan 73. Jadi tarif taksi yang harus dibayar oleh Alia adalah Rp73.000. Jawabannya adalah B. Dari 28 siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, 15 anak mengikuti pramuka, 12 anak mengikuti futsal, dan 7 anak mengikuti keduanya. Banyaknya siswa yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal adalah. Oke, dari soal tersebut kita buatkan diagram pen untuk mempermudah kita mengerjakan soal ini. Kita misalkan X adalah banyaknya siswa yang tidak mengikuti keduanya. Kita mulai dari 7 anak mengikuti keduanya. Ini adalah irisan antara pramuka dengan futsal. Jadi ada 7 anak yang mengikuti keduanya. Kemudian yang mengikuti pramuka itu ada 15. Di sini ada 7, sudah ada 7, jadi sisanya 8. Kemudian yang mengikuti futsal 12, sudah ada 7, berarti sisanya 5. Oke. Dan jumlah siswa seluruhnya adalah 28 siswa. Jadi jumlah anggota semestanya adalah 28. Oke. Kemudian angka-angka yang ada di diagram pen, baik itu yang sudah diketahui ataupun yang belum diketahui, semuanya kita jumlahkan. 8 ditambah 7 ditambah 5 ditambah X. Ini adalah sama dengan NS, banyaknya anggota semesta. Tadi sudah kita sebutkan, NS-nya itu 28. Oke. 8 ditambah 7, 15. 15 ditambah 5, 20 ditambah X. Kemudian dari persamaan ini, sisi kiri dan sisi kanan kita kurangi dengan 20. Hasilnya adalah X sama dengan 8. Jadi banyaknya siswa yang tidak ikut keduanya, baik itu pramuka maupun futsal, adalah 8 anak. Jawabannya adalah A. Diketahui himpunan K anggota-anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Dan himpunan L yang anggota-anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Hasil K dikurangi L adalah himpunan K dikurangi himpunan L adalah
himpunan yang anggotanya adalah semua anggota himpunan K, tetapi bukan anggota himpunan L. Bisa kita lihat ini 1, 3, dan 7. Ini adalah anggota-anggota himpunan K yang juga anggota himpunan L. Jadi ini nanti tidak termasuk ke dalam anggota K dikurangi L. Jadi anggota K dikurangi L adalah 0, 2, 4, dan 6. Oke. Yang sesuai dengan hasil adalah pilihan C. Panjang bayangan tiang bendera yang tingginya 5 meter adalah 8 meter. Pada saat yang sama, sebuah pohon mempunyai bayangan 20 meter. Tinggi pohon tersebut adalah, soal di atas, jika kita sketsa seperti ini. Ini ada tiang bendera, tingginya 5 meter, dan bayangannya 8 meter. Kemudian pada saat yang sama ada sebuah pohon, tingginya saya misalkan H, dan bayangannya sudah tercantum di soal, bayangannya panjangnya 20 meter. Kita akan cari tinggi pohon dengan menggunakan konsep kesebangunan. Dari konsep kesebangunan kita dapatkan rumus AC per DE sama dengan AB per DB. Ini adalah perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, kita masukkan angka-angkanya. AC kita misalkan H. AC adalah tinggi pohon. Kita misalkan H. Kemudian DE 5. Kemudian AB itu 20. Kemudian DB 8. Kita kalikan silang. 8H. Dan yang ini 20 dikali 5. 20 dikali 5 itu 100. Kemudian di sini pada persamaan ini sisi kiri dan kanan masing-masing kita bagi dengan 8. Hasilnya adalah H sama dengan 12,5. Jadi tinggi pohonnya adalah 12,5 meter. Jawabannya adalah B. Diketahui besar pelurus sudut A sama dengan 130 derajat. Besar penyiku sudut A adalah ini gambar yang menggambarkan hubungan antara sudut beta dengan sudut gamma. Sudut beta dan sudut gamma saling berpenyiku jika kedua sudut tersebut dijumlahkan sama dengan 90 derajat. Kemudian gambar yang sebelah kanan, ini adalah gambar hubungan antara dua sudut, yaitu sudut theta dan sudut epsilon. Sudut theta dan sudut epsilon ini saling berpelurus jika kedua sudut tersebut dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Oke, kita kerjakan soal di atas. Sudut A ditambah dengan besar pelurus sudut A itu sama dengan 180 derajat. Di soal sudah diketahui bahwa besar pelurus sudut A adalah 130 derajat. Dari persamaan ini, sisi kiri dan sisi kanan dikurangi 130 derajat. Hasilnya adalah sudut A sama dengan 50 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah besar penyiku sudut A. Sudut A ditambah dengan besar penyiku sudut A sama dengan 90 derajat. Di mana sudut A itu 50 derajat ditambah besar penyiku sudut A sama dengan 90 derajat. Dari persamaan ini, sisi kiri dan kanan kita kurangi 50 derajat. Hasilnya adalah besar penyiku sudut A sama dengan 40 derajat. Ini adalah
besar sudut yang kita cari. Jadi jawabannya adalah D. Perhatikan gambar segitiga ABC, garis BD adalah garis istimewa segitiga. Yang pertama, garis tinggi segitiga adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut segitiga dan tegak lurus sisi di hadapannya. Yang kedua, garis bagi segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut menjadi dua sama besar. Kemudian yang ketiga, garis sumbu segitiga adalah garis yang membagi sisi-sisi segitiga menjadi dua bagian sama panjang dan tegak lurus pada sisi-sisi tersebut. Kemudian yang keempat, garis berat segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan membagi sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang. Dari keempat garis istimewa segitiga ini, salah satunya adalah garis tinggi segitiga. Garis tinggi segitiga adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut segitiga dan tegak lurus sisi di hadapannya. Ini cocok dengan gambar bahwa garis BD adalah garis yang ditarik dari sebuah titik dan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Jadi jawabannya adalah A, garis tinggi. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 32 meter dan lebar 24 meter. Di sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak antar lampu 4 meter. Jumlah lampu yang diperlukan sebanyak. Jumlah lampu, kita memakai rumus. Jumlah lampu sama dengan keliling persegi panjang dibagi jarak antar lampu. Keliling persegi panjang, rumusnya 2 kali panjang ditambah lebar. Oke. Kemudian jarak antar lampu itu 4. Panjang persegi panjang tersebut adalah 32 dan lebar persegi panjang tersebut adalah 24. Kemudian kita selesaikan. 32 ditambah 24 adalah 56. 2 dikali 56 itu 112. 112 dibagi 4 itu 28. Jadi jumlah lampu yang diperlukan adalah 28 lampu. Jawabannya adalah B. Perhatikan gambar trapesium TURS sebangun dengan trapesium PQUT. Jika perbandingan antara ST banding TP sama dengan 2 dibanding 3, maka panjang SR adalah, di soal dikatakan bahwa trapesium TURS sebangun dengan trapesium PQUT. Oleh karena itu berlaku sifat atau syarat bahwa perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian senilai atau sama. Di sini kita peroleh persamaan ST per TP sama dengan TU per PQ. Perbandingan antara ST per TP adalah 2/3. Kemudian TU ini mau kita cari panjangnya berapa. Dan panjang PQ dari soal diketahui bahwa panjang PQ 36. Kemudian di sini kita kalikan silang. 3 dikali TU, 2 dikali 36. 2 dikali 36 sama dengan 72. Kemudian sisi kiri dan kanan masing-masing kita bagi 3. Hasilnya adalah TU sama dengan 24. Kemudian kita peroleh juga persamaan ST per TP sama dengan SR per TU. Perbandingan ST per TP di soal ada 2/3. Kemudian SR ini adalah sisi yang mau kita cari. TU sudah kita dapatkan, panjangnya 24.
Kemudian kita kalikan silang, 3 dikali SR, dan 2 dikali 24. 2 dikali 24 sama dengan 48. Kemudian sisi kiri dan kanan masing-masing kita bagi 3. Hasilnya adalah SR sama dengan 16. Jadi panjang sisi SR adalah 16 cm. Jawabannya C. Diketahui segitiga DEF dan segitiga PQR sebangun. Panjang DE sama dengan 9 cm, EF sama dengan 12 cm, DF sama dengan 6 cm, PQ sama dengan 15 cm, PR sama dengan 10 cm, dan QR sama dengan 20 cm. Perbandingan sisi-sisi pada kedua segitiga tersebut adalah soal di atas. Jika kita sketsa gambarnya berbentuk seperti ini. Dari soal diketahui bahwa segitiga DEF itu sebangun dengan segitiga PQR. Sedemikian sehingga berlaku perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Kita ambil sisi yang terpendek. Pada segitiga DEF, sisi terpendeknya adalah DF, sedangkan sisi terpendek pada segitiga PQR adalah sisi PR. Ini adalah dua sisi yang bersesuaian antara DF dengan PR. Perbandingannya adalah, oke, kita masukkan nilai-nilainya. DF itu panjangnya 6, PR panjangnya 10. Sedemikian sehingga ini jika kita sederhanakan menjadi 3/5. Ini adalah perbandingan sisi-sisi pada kedua segitiga tersebut. Jadi jawabannya adalah B. Diketahui dua buah lingkaran berpusat di M dan N dengan panjang MN sama dengan 34 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran 30 cm dan panjang jari-jari lingkaran besar M 20 cm, maka panjang jari-jari lingkaran kecil N adalah. Soal di atas, jika kita sketsa gambarnya seperti ini, panjang MN itu 34 cm, sedangkan panjang AC itu 30 cm, dan panjang jari-jari lingkaran besar R sama dengan 20 cm. Kemudian lihat ruas garis AM. AM sama dengan AB ditambah BM, di mana BM sama dengan CN sama dengan R. Sehingga persamaan di atas, jika kita substitusikan nilai-nilainya, AM itu 20, AB ditambah BM itu R, dan kemudian ruas kiri dan kanan masing-masing kita kurangi R, hasilnya adalah AB sama dengan 20 dikurangi R. Selanjutnya kita lihat segitiga ABC, siku-siku di A. Oleh karena itu berlaku rumus Pitagoras. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. BC itu sama dengan MN, jadi sama dengan 34. Kemudian AB 20 dikurangi R, AC itu 30. Kemudian setelah kita hitung, 34 kuadrat itu 1156, dan ini jika kita uraikan menjadi 400 dikurangi 40R ditambah R kuadrat. 30 kuadrat itu sama dengan 900. Kemudian masih di sisi sebelah kanan, 400 ditambah 900 itu 1300. Kemudian persamaan yang ini jika kita sederhanakan menjadi R kuadrat dikurangi 40R ditambah 144 sama dengan 0. Ruas kiri jika kita faktorkan menjadi R dikurangi 36 dikali R dikurangi 4 sama dengan 0. Pada persamaan yang ini,
bisa kita ambil bahwa R dikurangi 36 sama dengan 0, atau R dikurangi 4 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan. R dikurangi 36 sama dengan 0. Jadi R-nya sama dengan 36. Kemudian R dikurangi 4 sama dengan 0. Itu jika kita selesaikan sama dengan R sama dengan 4. Karena yang mau kita cari adalah panjang jari-jari lingkaran kecil, maka harus lebih kecil daripada jari-jari lingkaran yang besar. Dari kedua R ini, maka kita ambil R sama dengan 4. Jadi, panjang jari-jari lingkaran kecil N adalah 4 cm. Jawabannya A. Sebuah tiang berdiri tegak di atas permukaan tanah. Seutas tali diikatkan pada ujung atas tiang, yang kemudian dihubungkan pada sebuah patok di tanah. Jika panjang tali yang menghubungkan ujung tiang dengan patok 17 meter dan jarak patok ke tiang 8 meter, maka tinggi tiang adalah soal di atas jika kita sketsa akan berbentuk seperti ini. Ini jarak tiang ke patok 8 meter, dan ini panjang tali yang menghubungkan ujung tiang dengan patok panjangnya 17 meter. Yang ditanyakan tinggi tiang. Jadi AB yang ditanyakan. Karena ini membentuk segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pitagoras. Tinggi tiang sama dengan AB. Rumus Pitagorasnya adalah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Kita substitusikan nilai-nilainya. AC itu 17, BC 8, dan AB ini yang mau kita cari. 17 pangkat 2 itu 289, 8 pangkat 2 itu 64. Kemudian sisi kiri dan kanan masing-masing kita kurangi dengan 64. Hasilnya adalah 225 sama dengan AB kuadrat. Kemudian masing-masing sisi, baik itu kiri ataupun kanan, kita akarkan. Jadi 225 kita akarkan, AB pangkat 2 juga kita akar. Akar pangkat 2 dari AB pangkat 2 adalah AB. Akar dari 225 adalah 15. Jadi panjang AB sama dengan 15. Jadi tinggi tiang itu sama dengan AB sama dengan 15 meter. Jawabannya adalah D. Perhatikan gambar di samping. Luas bangun ABCD EF adalah, lihat segitiga AOD, siku-siku di O, sedemikian sehingga berlaku rumus Pitagoras. AD kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah DO kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. AD itu sama dengan BC, jadi panjangnya 10. AO ini yang mau kita cari. Kemudian DO 8. 10 pangkat 2 100, 8 pangkat 2 64. Kemudian sisi kiri dan kanan kita kurangi 64. Hasilnya adalah 36 sama dengan AO kuadrat. Kemudian jika sisi kiri dan kanan kita akarkan, hasilnya adalah AO sama dengan 6. Perlu diperhatikan bahwa AO itu sama dengan DG. AO sama dengan DG. DG adalah tinggi jajar genjang ABCD. Kita lanjutkan. Lihat segitiga DOE. Ini adalah segitiga siku-siku di O.
Sedemikian sehingga berlaku rumus Pitagoras juga di sini. Rumus Pitagorasnya adalah DE kuadrat sama dengan EO kuadrat ditambah DO kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. DE itu 17, EO yang mau kita cari, DO 8. 17 pangkat 2 itu 289. Kemudian 8 pangkat 2, 64. Kemudian sisi kiri dan kanan kita kurangi dengan 64. Hasilnya adalah 225 sama dengan EO kuadrat. Kemudian sisi kiri dan kanan masing-masing kita akarkan. Akar 225 itu 15, akar EO kuadrat itu EO. Jadi panjang EO sama dengan 15. Kemudian untuk mencari luas bangun datar ABCDEF, ini terdiri dari dua bangun. Yang pertama itu layang-layang ADEF. Kemudian yang kedua ini adalah jajar genjang ABCD. Jadi luas bangun datar tersebut, luas bangun datar ABCDEF sama dengan luas jajar genjang ABCD ditambah luas layang-layang ADEF. Luas jajar genjang rumusnya adalah alas dikali tinggi, alasnya AB, tingginya DG, kemudian ditambah luas layang-layang, itu rumusnya setengah kali diagonal kali diagonal. Diagonalnya adalah AE dan DF. Oke, kita masukkan angkanya. AB itu 15. Kemudian DG itu sama dengan AO sama dengan 6. AE itu AO ditambah EO. Jadi 6 ditambah 15. Kemudian dikali DF. DF itu sama dengan 2 kali DO. 2 kali 8 itu 16. Oke, kita selesaikan. 15 dikali 6 itu 90. Kemudian 6 ditambah 15 itu 21. Setengah dikali 21 dikali 16. Jika kita selesaikan, hasilnya adalah 168. Kemudian 90 ditambah 168 sama dengan 258. Jadi luas bangun datar ABCDEF adalah 258 cm persegi. Jawabannya adalah C. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 15 meter dan lebar 12 meter. Di sekeliling kolam dibuat jalan dengan lebar 1 meter dan dipasang keramik. Luas keramik untuk jalan yang diperlukan adalah soal di atas. Jika kita sketsa gambarnya seperti yang terlihat di bawah, ini adalah kolam. Jadi persegi panjang PQRS ini adalah kolam yang panjangnya 15 dan lebarnya 12. Kemudian di sekeliling kolam akan dibuat jalan yang lebarnya 1 meter. Jadi akan membentuk persegi panjang luar, di mana panjang persegi panjang luar dibanding persegi panjang yang ada di dalam, panjangnya adalah 15 ditambah 1 ditambah 1, jadi panjangnya 17. Kemudian lebar persegi panjang yang di luar dibanding persegi panjang yang di dalam, itu lebarnya adalah 12 ditambah 1 ditambah 1, jadi lebarnya itu 14. Oke, sekarang kita siap untuk mencari luas keramik untuk jalan. Luas keramik itu sama dengan luas daerah yang diarsir, sama dengan luas persegi panjang ABCD dikurangi luas persegi panjang PQRS, luas kolam. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Luas persegi panjang, seperti kita ketahui, luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar.
Jadi 17 dikali 14. Kemudian luas persegi panjang PQRS atau kolam. Panjangnya 15 dan lebarnya 12. 17 dikali 14 itu 238. 15 dikali 12 itu 180. 238 dikurangi 180 itu sama dengan 58. Jadi luas keramik untuk jalan adalah 58 meter persegi. Jawabannya A. Sebuah benda berbentuk belahan bola dengan panjang diameter 24 cm. Volume benda tersebut adalah, rumus volume setengah bola itu sama dengan 1/2 dikali rumus volume bola. Rumus volume bola adalah 4/3 pi r pangkat 3. Ini jika kita sederhanakan sama dengan 2 pi r pangkat 3/3. Oke, kita masukkan angkanya. Ini diameternya 24 cm. Jadi jari-jarinya adalah setengah dari 24, yaitu 12. Jadi jari-jarinya itu 12 pangkat 3. Kita uraikan 12 pangkat 3. Itu artinya 12 dikali 12 dikali 12. 12 yang terakhir kita bagi 3. Hasilnya adalah 4. Oke, kita tulis ulang pernyataan yang ini. Sama dengan 2 pi dikali 12 dikali 12 dikali 4. Ya, jika ini dihitung, hasilnya adalah 1152 pi. Jadi jawabannya adalah B. Panjang jari-jari alas kerucut 5 cm dan tingginya 12 cm. Volume kerucut tersebut adalah, rumus volume kerucut sama dengan 1/3 pi r kuadrat dikali T. Oke, kita substitusikan nilai-nilainya. Pi di sini sudah ditentukan nilainya 3,14. Kemudian R nilainya 5 dan T nilainya 12. Kemudian ini 12 kita bagi 3, itu hasilnya 4. Kemudian 5 pangkat 2 itu 25. Kemudian 25 dikali 4 itu 100. 100 dikali 3,14 314. Jadi jawabannya adalah B. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal alasnya 6 cm dan 8 cm. Jika tinggi prisma 12 cm, luas permukaan prisma adalah, alas prisma karena berbentuk belah ketupat, jika kita sketsa gambarnya seperti ini, dengan panjang diagonalnya adalah 6 dan 8. Panjang OB itu setengah dari 6, jadi panjang OB itu 3, sedangkan panjang OC itu setengah dari panjang AC. Setengah dari 8 itu 4. Kemudian lihat segitiga OBC. Segitiga ini siku-siku di O, sehingga berlaku rumus Pitagoras. BC kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah OC kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. OB itu 3 dan OC itu 4. 3 pangkat 2 itu 9, 4 pangkat 2 itu 16. 9 tambah 16 sama dengan 25. Kemudian sisi kiri dan kanan masing-masing kita akarkan. Akar dari BC pangkat 2 itu BC, sedangkan akar dari 25 itu 5. Di mana BC itu sama dengan S.
S adalah panjang sisi belah ketupat. Jadi ini panjangnya masing-masing 5. Kemudian kita masuk ke luas permukaan prisma. Rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas ditambah, saya ulangi, luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali T. T adalah tinggi prisma. Luas alas, karena berbentuk belah ketupat, maka rumusnya adalah 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sedangkan keliling alas, karena berbentuk belah ketupat, rumusnya adalah 4S. Oke, rumus yang terakhir, yang ini, kita akan pakai 2 dikali 1/2, diagonal 1-nya itu 6, diagonal 2-nya itu 8, ditambah 4, S-nya itu 5, tinggi prismanya itu 12. Oke, sekarang kita sederhanakan. Yang di dalam kurung terlebih dahulu, 1/2 dikali 6 itu 3. 3 dikali 8, 24. Kemudian 4 dikali 5, 20. 2 dikali 24, 48, ditambah 20 dikali 12, 240. 48 ditambah 240 sama dengan 288. Jadi jawabannya adalah D. Perhatikan gambar, jika luas permukaan bola 120 cm persegi, maka luas seluruh permukaan tabung adalah Oke. Jika kita perhatikan gambar di samping, jari-jari tabung itu sama dengan jari-jari bola. Kita beri lambang R, dan tinggi tabung itu sama dengan diameter bola. Jadi tinggi tabung sama dengan 2R. Oke. Dan kita ketahui bahwa luas permukaan bola itu sama dengan 4πr². Sedangkan luas permukaan tabung itu sama dengan 2πr dikali dalam kurung R ditambah T, di mana tinggi tabung itu sama dengan 2R. Ini jika yang di dalam kurung kita sederhanakan, itu sama dengan 3R. Dan ini jika kita kalikan, jika kita selesaikan, itu sama dengan 6πr². 6, 2 dikali 3, πr². Oke, dari luas tabung sama dengan 6πr², ini bisa kita ubah menjadi 3/2 dikali dalam kurung 4πr². Jadi 6 yang kita ubah. Ini jika kita kalikan angkanya, 3 dikali 4 itu 12, dibagi 2 itu 6. Jadi persamaan di atas dengan di bawah itu sama. Kemudian kita ketahui juga bahwa 4πr² itu sama dengan rumus luas permukaan bola. Jadi ini bisa kita ganti menjadi luas permukaan bola. Jadi kita punya rumus bahwa luas seluruh permukaan tabung sama dengan 3/2 kali luas seluruh permukaan bola. Di mana luas permukaan bola itu 120. 3 dikali 120 itu 360. 360 dibagi 2 sama dengan 180. Jadi jawabannya C. Banyak bidang diagonal pada bangun balok adalah, bisa kita lihat di gambar-gambar ini. Bidang diagonal yang pertama adalah AB GH. Bidang diagonal yang kedua adalah
CDEF. Bidang diagonal yang ketiga adalah BCHE. Bidang diagonal yang keempat adalah ADGF. Bidang diagonal yang kelima adalah BDHF. Dan bidang diagonal yang keenam adalah ACGE. Ini adalah bidang-bidang diagonal pada bangun balok. Jadi banyaknya bidang diagonal pada bangun balok adalah 6. Jawabannya B. Budi memiliki kawat sepanjang 10 meter untuk membuat kerangka limas persegi. Jika panjang rusuk alas 10 cm dan panjang rusuk tegaknya 16 cm, maka kerangka limas yang dapat dibuat paling banyak adalah soal di atas. Gambarnya jika kita sketsa seperti berikut. Ini adalah limas persegi dengan panjang rusuk alas 10 cm, kita beri lambang S, dan panjang rusuk tegaknya 16 cm, kita beri lambang T. Oke. Dari soal juga diketahui bahwa panjang kawat yang tersedia sama dengan 10 meter. Jika kita ubah satuannya ke dalam cm, maka sama dengan 1000 cm. Panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat satu limas itu sama dengan keliling limas, di mana keliling limas rumusnya adalah keliling alas ditambah panjang rusuk-rusuk tegak. Keliling alas karena persegi, maka rumusnya adalah 4S. Kemudian panjang rusuk-rusuk tegak, ini rusuk-rusuk tegaknya juga sama panjang. Jadi 4T. Panjang rusuk-rusuk tegaknya adalah 4T. Kemudian jika kita sederhanakan yang ini dengan memakai sifat distributif, maka 4S ditambah 4T itu sama dengan 4 dikali dalam kurung S ditambah T. Oke, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. S itu 10 dan T itu 16. 10 tambah 16, 26. 4 dikali 26 sama dengan 104 cm. Kemudian banyaknya kerangka limas itu sama dengan panjang kawat yang tersedia dibagi keliling limas, di mana panjang kawat yang tersedia itu 1000 cm, kemudian keliling limasnya 104 cm. Jika kita hitung itu sama dengan 9,6. Jadi banyaknya kerangka limas yang dapat dibuat paling banyak adalah 9 buah. Jawabannya B. Data pendidikan anak di RW 10 dinyatakan dalam diagram lingkaran berikut. Jika banyak anak yang berpendidikan SMA 33 orang, banyak anak yang berpendidikan SD adalah persentase anak yang berpendidikan SD sama dengan 100% dikurangi dalam kurung persentase anak berpendidikan SMK ditambah persentase anak berpendidikan SMP ditambah persentase anak berpendidikan perguruan tinggi ditambah persentase anak berpendidikan SMA. Oke, kita mulai masukkan nilai-nilainya.
yang SMK itu 15%, yang SMP 20%, yang perguruan tinggi 10%, yang SMA 15%. Yang di dalam kurung jika kita jumlahkan 15 ditambah 20 35, 35 ditambah 10 45, 45 ditambah 15 60%. Oke, jadi persentase anak yang berpendidikan SD sama dengan 100% dikurangi 60% sama dengan 40%. Dengan memakai perbandingan senilai, diperoleh rumus bahwa banyaknya anak berpendidikan SD dibagi banyaknya anak berpendidikan SMA itu senilai atau sama dengan persentase anak berpendidikan SD dibagi persentase anak berpendidikan SMA. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. Banyaknya anak berpendidikan SMA itu 33 orang. Kemudian persentase anak berpendidikan SD 40%. Persentase anak berpendidikan SMA 15%. Oke. Kemudian sisi kiri dan kanan masing-masing kita kalikan dengan 33. Sisi sebelah kiri hasilnya banyak anak berpendidikan SD, dan sisi yang sebelah kanan hasilnya adalah 40% dikali 33 dibagi 15%. Kemudian yang di atas jika kita operasikan itu 1320%. 1320% dibagi 15% sama dengan 88. Jadi banyaknya anak yang berpendidikan SD adalah 88 orang. Jawabannya D. Diketahui sekelompok data 35, 30, 45, 20, 35, 25, 40, 40, dan 35. Pernyataan yang benar adalah modus adalah data yang memiliki frekuensi terbanyak. Data di atas jika kita urutkan dari yang terkecil, hasilnya adalah sebagai berikut: 20, 25, 30, 35, 35, 35, 40, 40, 45. Jadi terlihat bahwa modusnya adalah 35. Kita periksa pilihan-pilihannya. Pilihan yang A, modus sama dengan 35, yaitu data yang pertama. Modus bukan data yang pertama. Biasanya jika kita berbicara data yang pertama, biasanya datanya sudah diurutkan. Di sini data yang sudah diurutkan nilainya 20. Oke. Yang B, pilihan yang B, modus sama dengan 35, yaitu data yang memiliki frekuensi terbanyak. Sementara ini kita nyatakan pernyataan yang benar. Kemudian pilihan yang C, modus sama dengan 35, yaitu data yang letaknya di tengah-tengah. Biasanya jika kita berbicara data yang letaknya di tengah-tengah, ini adalah median. Kemudian yang D, pilihan yang D, modus sama dengan 45. Ini sudah jelas salah, modusnya adalah 35. Jadi dari keempat pernyataan tersebut, yang memiliki nilai kebenaran lebih adalah pilihan B. Jadi jawabannya B. Suatu kelas terdapat 13 orang siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Jika rata-rata tinggi siswa laki-laki
160 cm, dan rata-rata tinggi siswa perempuan 150 cm, maka rata-rata tinggi seluruh siswa dalam kelas tersebut adalah, dari soal diketahui bahwa jumlah siswa laki-laki 13 orang, kita lambangkan dengan NL. Jumlah siswa perempuan 17 orang, kita lambangkan dengan NP. Rata-rata tinggi siswa laki-laki 160 cm, kita lambangkan dengan X bar L. Rata-rata tinggi siswa perempuan 150 cm, kita lambangkan dengan X bar P. Dan rata-rata tinggi seluruh siswa, ini adalah masalah rata-rata gabungan, kita lambangkan dengan X bar G. Ini yang mau kita cari. Kita memakai rumus X bar G sama dengan NL dikali X bar L ditambah NP dikali X bar P dibagi NL ditambah NP. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. NL 13, X bar L 160, NP 17, X bar P 150. NL 13, NP 17. Oke, kita operasikan. 13 dikali 160, 2080. 17 dikali 150, 2550. 13 ditambah 17, 30. Kemudian 2080 ditambah 2550, hasilnya 4630. 4630 dibagi 30 sama dengan 154,3333. Tiganya berulang, ditulis 3 bar, 3 di atasnya ada garisnya. Jadi rata-rata tinggi seluruh siswa dalam kelas tersebut adalah 154,3 bar. Jika kita bulatkan sama dengan 154,3. Jawabannya B. Dalam kegiatan seminar pendidikan yang diikuti 200 peserta, setiap peserta diberikan kupon undian. Panitia menyediakan door prize sebanyak 10 hadiah. Peluang setiap peserta seminar mendapatkan door prize adalah, jadi jumlah peserta, banyaknya peserta itu 200, dilambangkan dengan NS. Sedangkan banyaknya hadiah ini dilambangkan dengan NA. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang setiap peserta seminar mendapatkan door prize. Ini dilambangkan dengan PA. Jadi peluang kejadian A adalah kejadian peserta seminar mendapatkan door prize. Jadi peluang kejadian A atau PA rumusnya adalah NA dibagi NS, di mana NA-nya itu 10 dan NS-nya itu 200. Jika dinyatakan dalam bentuk desimal, ini karena jawabannya dalam bentuk desimal, maka 10 per 200 itu sama dengan 0,05. Jawabannya B. Demikian pembahasan soal ujian nasional matematika SMP tahun 2015. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.